dalam rangkaian Best of 3 series. Siapa yang bakal membawa kemenangan kali ini? Dan kita akan langsung meluncur menuju map yang pertama. Akan ada Sentosa yang kali ini akan menjadi pistol round di antara dua. Berkumpul ke tempat yang sama. Ditumbang lapangan diserang Kiba, dibalaskan dengan arah tempat lainnya. Oleh karena dua player sekaligus, Koja coba untuk menarik Aim, masih belum melihat sasaran, tapi tumbang 3 punggawa dari Bigatron dan rata 1-0. MBR Epsilon tidak kehilangan siapapun, Bigan. Iya, pistol rounds apapun bisa terjadi, siapapun bisa mendapatkan apapun yang sudah menjadi posisi awal mereka. Gitu loh. Terlebih dari tembakan dari G18 itu sendiri yang pelurunya banyak, jadi nggak masalah kalaupun nggak terkena headshot gitu loh. Bukan M500 yang sangat mengandalkan dari jarak dan juga drag ke atas dari headshotnya itu sendiri. Masih bisa memulihkan keadaan tentunya untuk para pemain dari Bigatron Delta dengan gold yang mereka miliki. Kayak mini Uzi masih bisa kebeli lah. Tapi menarik sekali sekarang seorang Rehans memilih untuk membawa Desert Eagle, tapi 3 mini Uzi di tangan dari para pemain MBR Epsilon. Stevie dibuka, akan masuk ke arah dalam. Seorang Kiba bersama dengan Koja diterobos ke arah Glual, langsung naik. Satu pemain coba diincar di sana, jatuh. Satu orang Vespo mencari incaran pertama, kehilangan satu pemain. MBR Epsilon Gedai paksa untuk membunuh Miracle Kitnya di bagian belakang terlebih dahulu sebagai pengguna Skyler, namun sayangnya terkena sebuah drill OP dari Uzi. Berhasil memberikan sebuah headshot. Masih ada sebuah cancellation dari Joseph. Adanya sebuah drill OP yang kembali connect, tapi sayang kali ini Gedai belum bisa ditolong. Lauzi sendirian saja juga akhirnya tumbang. Bigatron menyamakan kedudukan. 1-1 nampaknya menjadi poin untuk kali ini. Kawan-kawan dari Bigatron main secara terpisah membuat maksud aku main secara bersama membuat strategi mereka bisa dilancarkan dengan baik. Lagi dan lagi penggunaan Stevie di waktu yang tepat pada saat 4-4 yang bisa menginjak, membuat durability yang dimiliki oleh Bigatron Delta akan jauh lebih tinggi dibandingkan MBR Epsilon itu sendiri. Terlebih tadi ada satu player dari MBR yang coba-coba untuk menggunakan DE atau Desert Eagle yang menurutku itu resiko cukup tinggi dengan melawan 4 mini Uzi. Susah untuk membangun setupnya, susah untuk membangun momennya agar bisa mendapatkan pepeng shoot itu sendiri. Jadi akan semakin sulit. Rehan kali ini bakal coba untuk mengintai dari sisi atas. Nampaknya kalau kita melihat dengan adanya posisi dari Bigatron, 3 orang yang sudah mulai terbaca, mereka akan berkumpul masih dengan penggunaan senjata yang sama. Wah, ini nahan banget sih Bigatron. Untuk di round selanjutnya mereka akan strong banget kalau mereka bisa ngambil round ini. Apalagi dengan Rehan yang sudah berbelanja, ini akan membuat gold yang dimiliki oleh Rehan harusnya akan jadi ketinggalan pada saat setelah menelan kekalahan di round ini. Ini babak ketiga atau round yang ketiga sih bakal impactful banget di dalam sebuah pertarungan. Flash Freeze coba digunakan, masih belum connect karena siapapun juga. Koja masih mengintai, Rehan masih juga untuk memantau, terpisah dari kawan-kawannya. MBR akan terus bersama. Ingat, penggunaan Stevie akan lebih maksimal jika digunakan secara bersama, tapi tidak untuk MBR yang akan memaksa untuk memecahkan pertempuran karena bertujuan untuk melakukan pick off kanan kiri agar Bigatronnya bisa terculik. Rehan sih posisi yang paling bahaya atau pemain yang bahaya sekarang, danger lah. Karena dia meskipun punya GT6, dia nggak punya face. Kalau ditempel pakai mini Uzi sama Bigatron, wadah kebers banget itu. Ya. Dan sekarang udah hilang Kojanya, bakal ada tembakan balasan. Gardu kali ini coba untuk melakukan setan terlebih dahulu, terkena tembakan juga yang membuat dirinya pojok, namun di belakang Vesto berhasil coba di pick up terlebih dahulu. Gardu masih berusaha sendirian, tidak mampu. Stevie gagal untuk dimaksimalkan, dan kali ini MBR yang justru harus menang. Ya, ada 5 detik yang terlambat dari Bigatron Delta untuk bisa memutuskan masuk menuju ke area circle selanjutnya ketika dia memilih menuju ke arah sebelah kiri, tapi dia terpojok dengan adanya kontainer di arah sebelah sana, dan juga Stevie yang dibuka tidak bisa berimpactful banyak karena tidak semuanya juga ada memiliki armor gitu loh dari face itu sendiri. Tidak menambah durability dari face yang dimiliki oleh para pemain Bigatron Delta itu sendiri. Tapi bagaimana caranya Bigatron Delta narik supaya MBR-nya maju itu udah cukup sukses banget, tapi MBR juga masih diiringi dengan kesabaran mereka yang tetap tidak mau pindah dari vision atau dari jangkauan seorang Rehans yang ada di belakang, karena memang kuncinya harus ditaruh di arah Rehan. Rehannya ada di belakang, teman-temannya yang maju tapi dalam jangkauan Rehan, tapi sebuah momentum diciptakan. Reviving sudah coba dilakukan, Opedal coba dilemparkan, kali ini masih bisa diselamatkan kembali, dan Bigatron akan berusaha masuk ke dalam pertahanan dari biar Epsilon.
perlahan tapi pasti MBR dipukul mundur dan menguras medkit yang dimiliki oleh MBR Epsilon. Koja harus terjatuh di sana di tangan seorang Besto. First blood, Kiba juga jatuh, sayang sekali. Terlalu memutarkan sebelah kanan, melihat satu pemain Kiba juga tumbang. Gardu sebagai pemain terakhir akan terancam melawan 4 orang dari MBR Epsilon yang terjebak di bagian dalam. Namun sayang tidak bisa melakukan perlawanan. Gila baiting yang dilakukan sama MBR Epsilon sempurna. Kalian bisa lihat bagaimana posisi dari Bigetron akhirnya terpisah pada saat 2 anggota terpaksa masuk area dalam, 2 anggotanya terjebak di area luar. MBR melakukan pick up dengan sempurna di area dalam. Gedai yang tumbang tetap diberikan backup. Revive bisa dilakukan, itu revive cepat banget sih. Seharusnya yang nggak backup itu menggunakan Tifa bersamaan dengan ada Casey juga, sehingga pada saat Gedai bangun dia langsung recovery dengan cepat, repositioning lagi, mundur lagi ke belakang, dan momen tersebut diungguli dengan keberadaan dari MBR yang sudah mengunci 2 player dari Bigetron. Nampaknya tidak boleh terkena pancingan lagi jika memang ingin mendapatkan poin. Tapi lihat bagaimana serang Logi kali ini melakukan setup. Glual bakal coba dibuka, udah ada 4 Glual yang bakal coba untuk depan terlebih dahulu. Stevie juga bakal coba dibuka, pancingan lagi-lagi di sana. Skill set yang mahal banget sudah mulai dibuka dengan imbalan. Kojanya pun harus menghilang, tidak mampu untuk bermain secara terpisah. 3 di bawah, 1 di atas, satunya hilang. Dan sekarang Kyong dengan 1 senjata shotgunnya pastinya ini akan membuat dari seorang Kyong akan benar-benar bisa berbicara banyak. Namun di area belakang, apakah Bison dari seorang Gedai juga bisa berbicara banyak? Tapi nggak ada setup yang mau masuk. Rehan juga menggunakan AWM kali ini sudah mulai menjaga momentumnya. Dan oke, dengan adanya momentum yang sudah mulai dibangun oleh kedua tim, MBR kali ini masih mengunci pergerakan dari Bigetron. Ini pelan banget temponya dibandingkan round sebelumnya, kawan-kawan. Kalian bisa lihat bagaimana momentum yang coba dibangun oleh MBR itu serasa sedikit demi sedikit. Bigetron mereka harus regroup terus. Mereka punya M1887 yang ngebuat mereka untung. Tapi lihat dari seorang Gedai dengan menggunakan Bison bersama dengan ada seorang Logi datang dari arah yang berbeda. Masuk 2 anggota menyerang karena seorang Gardu tidak mampu bertahan. Rehan Besto menyala kali ini, Bigan. Diangon kalau kata orang Sunda mah. Diangon. Kayak bebek di sawah atau kalau digiring. Iya lagi ya. Digiring. Iya lagi. Tahu kan? Benar. Iya. Udah dapat 1. Ya. Rehannya jadi umpannya di sana. Terus 3 orang dari MBR Epsilon maksa buat sisa pemain dari Bigetron Delta ini ngikutin kemana arah Rehannya berada. Ya. Di push terus, dipojokin di sana sampai nggak punya ruang gerak sama sekali. Bener-bener dipojokkan sampai kayak Rehannya masih tetap bisa nembak dari arah yang sama. Gedainya lompat sedikit lewat ke arah sebelah belakang. Bigetronnya kekurung, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yes. Selain ngelakuin tembakan. Dan sekarang flash freeze-nya sayangnya connect menuju ke arah 1 pemain dari arah Bigetron Delta, membuat posisinya terbaca dan memaksa lagi dan lagi Stevie-nya untuk dibuka lebih awal sebelum pertempurannya benar-benar terbuka. Atau bahkan justru ternyata itu bukanlah sebuah Stevie yang terlihat, tapi ada animation dari ledakan dan Lozi menggunakan 1 buah Rebel Rush-nya untuk berpindah sedikit ke arah sebelah kanan. Dan sekarang MBR harus sedikit bersabar, namun Besto mengendap-endap, namun sayangnya sudah mulai diketahui tidak ada tembakan yang bisa menumbangkan seorang Besto. Sementara Gedai kali ini harus menundukkan belakang. Kiba yang tumbang. Lihat 1 orang Gardu juga harus terjatuh. Sayangnya 1 pemain Bigetron terkurung. Lihat Lozi dengan Max 7-nya. Lose dapat 1 orang lagi. Kyong yang tersisa tidak punya kesempatan banyak. Dan MBR Epsilon benar-benar mendominasi pertempuran ini. Wah gila, ini jadi keuntungan banget sih buat MBR Epsilon sih. Sekarang mereka udah nggak perlu lagi khawatir untuk dari segi keuangan atau koin yang mereka miliki. Kalian bisa lihat ada 20.000 lebih. Dan itu akan ngebuat mereka full resource. Ini akan ngebuat mereka benar-benar kuat. Walaupun mereka mungkin menelan kekalahan, mereka masih bisa bounce back nantinya. Ingat, keuntungan dari 4 kali win streak itu benar-benar besar banget bonusnya. Dan kalian bisa lihat resource yang dibeli sama Bigetron Delta benar-benar seadanya. 1 buah M1887 bersamaan dengan 2 buah Bison saja. Sisanya masih belum maksimal. Yes, memang ada pembelian dari Flash Freeze, tapi tidak akan terlalu berdampak. MBR kali ini akan
Memantau dengan ada 3 anggota yang coba untuk ditahan terlebih dahulu. Lihat bagaimana tembakan coba untuk diaman. Lozi berhasil diberi tag dan ditangkap serang Gardu. Stevie masuk dengan hard point kali ini. Namun lihat dari serang Besok juga harus terjatuh walaupun ada pertukaran tapi tidak terlalu signifikan. Hey, Kiong mendapatkan free hit dari arah belakang. Namun Gardu juga harus terjatuh. Apakah Gedai bisa kali ini? Tidak ada lagi keluar. Season jadi senjata bersama dengan OEM. Tapi lihat dari Gardunya harus di pick up kembali di dalam momentum 2 lawan 3 justru dibalikin begitu saja dan Koja juga akan dipaksa untuk bermain sendiri. Flash Breeze coba untuk digunakan tapi tidak terlalu berdampak, hanya mengikis begitu saja Koja dengan mini usi di grab 6-1. Ini dia kemenangan